Ketika masih berusia 20 tahun dan sedang berkuliah di Trinity College Cambridge, Isaac Newton harus kembali ke rumahnya yang ada di Woolsthorpe Manor, Inggris. Hal ini disebabkan adanya pagebluk The Great Plague yang melanda London. Newton pun kembali ke pertanian keluarganya di Woolsthorpe Manor sampai universitas dibuka kembali pada akhir 1666. Saat itulah Newton melepaskan kejeniusannya, tulis penulis biografi Philip Steele. Masa-masa itu menjadi masa produktif Newton dalam pengembangan ilmu optik dan cahaya, kalkulus, serta hukum gerak dan gravitasi. Berada di rumah tampaknya tak membuat Newton kehabisan akal. Newton mencoba memecahkan soal-soal matematika dari kampusnya. Makalah yang ditulisnya itu digadang-gadang sebagai cikal bakal kalkulus yang kita kenal sekarang. Saat itu pula, Newton mendapatkan prisma dan bereksperimen di kamarnya. Bahkan, ia membuat lubang kecil di jendela yang menghasilkan sinar cahaya kecil masuk ke kamar. Dari sini ia terpikir untuk mengembangkan ilmu optik dan cahaya. Tepat di luar jendela rumahnya di Woolsthorpe, ada pohon apel. Pohon itulah yang menjadi kisah legenda Newton menemukan teori gravitasi saat apel-apel itu berjatuhan di kepalanya. Walaupun banyak yang menganggap bahwa kisah itu apokrif atau diragukan keasliannya. Catatan John Conduit membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita tersebut. Ungkapan asisten Newton itu terkutip dalam The Washington Post sebagaimana berikut. Ketika dia sedang merenung di taman, terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan gravitasi yang membuat sebuah apel jatuh dari pohon ke tanah tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi, tetapi meluas lebih jauh. Mengapa tidak setinggi bulan, kata Newton pada dirinya sendiri. Sir Isaac Newton telah dikreditkan sebagai ilmuwan yang berkontribusi lebih banyak daripada individu lain dalam sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kontribusi Newton yang paling signifikan untuk fisika dan astronomi terdapat dalam karya besarnya Philosophia Naturalis Principia Mathematica yang ia terbitkan pada tahun 1687 atas biayanya sendiri. Isinya prinsip gravitasi universal yang menjelaskan gerakan benda-benda langit dan jatuhnya benda-benda di bumi. Principia menggambarkan hukum gerak Newton, yakni mekanika fluida, gerakan planet dan satelitnya, gerakan komet dan fenomena pasang surut.